Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Kembali dari Media Center bersama kami sore hari ini tanggal 6 Mei 2020. Juru bicara kita yang saya hormati, kemudian didampingi sebelah kanan Sekretaris Dinas Kominfo. Begitu juga yang saya muliakan para pemirsa yang di rumah, bapak-bapak, ibu yang sempat bersama kami live di hari ini. Yang saya hormati, yang saya muliakan juga teman-teman wartawan yang bergabung dengan kami sore hari ini. Pemirsa yang sama-sama saya muliakan, kembali kami informasikan bahwa hari ini kami akan menginformasikan berita terkini tentang seluk-beluk pasien dengan keadaan hari ini, baik jumlah maupun jenisnya, PDP, ODP, OTG. Nanti akan diinformasikan. Namun sebelumnya, pada kesempatan awal juga kami tetap menghimbau untuk kita semua, mari kita sama-sama menangani COVID-19 ini dengan bahu-membahu. Ya, mudah-mudahan dengan kebersamaan ini, kesatuan kita ini, Allah pandang sebagai suatu usaha ikhtiar yang maksimal sehingga secepatnya Allah angkat ini persoalan. Karena kita terus terang, sejak ada COVID ini dampaknya sudah kemana-mana, bukan hanya dampak ekonomi, tapi sudah berdampak yang lebih luas lagi, dampak sosialnya. Dan ini hanya kita bisa atasi kalau kita bersama-sama. Tanpa kebersamaan ini, maka ini akan jadi lingkaran setan. Artinya tidak akan selesai-selesai kalau hanya dibebankan kepada kami di gugus tugas untuk menangani persoalan COVID ini. Semua masyarakat punya peran yang sama. Ya, bahkan ada yang mengatakan pencegahan yang paling utama yang kita harapkan ini dari masyarakat. Ya, kami di garda penanganan pasien yang kalau sudah masuk di rumah sakit barulah kami bergerak. Tetapi apabila masyarakat tidak menghimbau, tidak mentaati himbauan dari pemerintah, ya, tidak mengikuti seluruh prosedur yang diharapkan untuk dilakukan bersama, maka pasti persoalan tidak akan selesai sampai kapan. Harapan kami semua, ya, diharapkan dengan masyarakat bersama-sama semua untuk mengatasinya dengan syarat mari kita mendengarkan himbauan pemerintah, ya, mari kita tetap di rumah, yang perlu keluar harus tetap bawa masker, jaga jarak bila ketemu seseorang, kemudian jaga kerumunan massa. Sebab hal-hal semua ini yang bisa menyebabkan terjadinya penularan kemana-mana, dan ini akan menjadi lingkaran terus kalau tidak dilakukan secara simultan, tidak dilakukan secara bersama-sama. Untuk pertama kali saya serahkan kepada Ibu Kadis, Sekretaris Dinas Info, Amin, untuk menyampaikan informasi yang penting yang ingin disampaikan, khususnya masalah donasi dari masyarakat. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Sukirman, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah, yang terhormat juru bicara Dr. Al-Ghazari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa di rumah, sebelum memulai info medis, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi memberikan bantuan untuk saudara kita yang terkena dampak COVID, baik itu berupa barang maupun berupa uang.
insya Allah bermanfaat bagi yang menerima. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan sedikit rezekinya, bisa melalui donasi COVID-19 Kota Kendari dengan nomor rekening 0192 01 03 53 45 539 Bank BRI Kendari Samratulangi. Dan perlu kami sampaikan juga agar selalu Bapak Ibu di rumah agar selalu mematuhi himbauan pemerintah untuk selalu menggunakan masker jika keluar rumah, dan juga hindari memegang benda-benda yang biasa dipegang oleh banyak orang seperti gagang pintu, eskalator, tangga, atau tombol, karena jangan sampai di tempat tersebut itu ada melekat virus atau kuman. Selanjutnya kami mohon untuk selalu menggunakan media sosial dengan bijak. Hindari informasi hoax yang tidak jelas sumbernya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan juru bicara Bapak Dr. Al-Ghazali. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang, dan semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kami hormati Bapak Direktur Umum Kota Kendari, Dr. Haji Sukirman. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari, Ibu Jumiati SHMM. Yang kami hormati teman-teman di media center yang selalu setia bersama dengan kita untuk mengupdate data, menginformasikan data kepada masyarakat Kota Kendari. Yang kami hormati Bapak Ibu yang ada di rumah dan teman-teman wartawan yang selalu stay at home, semoga juga selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Baik, pada hari ini Rabu 6 Mei 2020 seperti biasanya pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, langsung dari media center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, bersama saya juru bicara Dr. Al-Ghazali, menyampaikan dan melaporkan data tentang perkembangan. Namun sebelumnya kami ingin mengucapkan sebagai gugus tugas atau sebagai Ketua ID menyampaikan selamat dan sukses atas pelantikan Dr. Haja Siska Imran SKM sebagai Wakil Wali Kota Kendari periode 2017-2022 oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Ali Masih. Semoga dengan pelantikan ini, semoga amanah selalu dan dapat bersinergi dengan pemerintah Kota Kendari dan jajaran yang ada di Kota Kendari. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, perlu pula kami sampaikan kembali berulang kali dari media center penanganan percepatan COVID-19 Kota Kendari, terus terang bahwa kami sangat prihatin dengan melihat warga yang lalu lalang, bahkan di keramaian masih banyak yang kami jumpai tidak menggunakan masker. Sebagaimana yang dikatakan tadi Ibu Sekretaris Dinas Kominfo, kita harus selalu menggunakan masker, karena dengan masker ini, dengan alat ini, maka kita bisa melindungi orang dari percikan air ludah atau percikan air liur ketika kita berbicara di depan orang. Begitupun sebaliknya, orang akan melindungi kita dan kita akan melindungi orang-orang di sekitar kita. Selain social dan physical distancing atau menjaga jarak, maka tentunya kita diharapkan untuk selalu meningkatkan imunitas tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi atau gizi yang sehat seimbang, kemudian jangan lupa istirahat yang cukup dan olahraga yang teratur tentunya. Perlu pula kami sampaikan bahwa jika pernah kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif atau kita ada gejala batuk, demam, maka seyogyanya atau selayaknya menyampaikan kepada tim surveillance atau kepada dokter jujur apa adanya bahwa saya pernah kontak, sehingga data yang ada di lapangan atau
Bapak Ibu yang sebelumnya berjalan atau berkeliaran bisa dilakukan pendeteksian lebih dini sehingga bisa meminimalisir penularan atau memutus mata rantai daripada penularan COVID-19 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kembali perkembangan update perkembangan COVID-19 Kota Kendari, yang mana jumlah OTG hari ini masih tetap yakni berjumlah 239 orang. Selesai pemantauan sebanyak 125 orang dan yang masih dalam pemantauan sebanyak 114 orang. Untuk ODP sendiri, tidak ada penambahan dan pengurangan ODP hari ini, sehingga total ODP sebanyak 137 orang. Selesai pemantauan berjumlah 136 orang dan yang masih dalam proses ODP sebanyak 1 orang. Untuk PDP, hari ini ada penambahan berjumlah 3 orang, yaitu pertama, jenis kelamin perempuan usia 19 tahun, Kecamatan Kadia dengan gejala medis, demam, batuk, tidak ada riwayat perjalanan keluar daerah maupun kontak langsung positif, dan sekarang pengawasan di bawah Rumah Sakit Kota Kendari sejak tanggal 5 Mei. Yang kedua, jenis kelamin laki-laki berusia 52 tahun, Kecamatan Baruga, gejala medis sesak, batuk, kemudian hasil pemeriksaan rongseng torak yakni pneumonia. Tidak ada riwayat perjalanan luar daerah atau keluar negeri maupun kontak dengan kasus positif sebelumnya, dan pasien tersebut masih dalam pengawasan Rumah Sakit Umum Kota Kendari. Yang ketiga, jenis kelamin laki-laki berusia 28 tahun, Kecamatan Kadia, gejala medis batuk disertai sesak, kemudian demam, dan hasil pemeriksaan rongseng toraks didapatkan gambaran pneumonia. Tidak ada riwayat perjalanan luar daerah maupun luar negeri dan tidak ada riwayat kontak dengan kasus positif sebelumnya. Pasien tersebut juga masih dalam pengawasan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. Sehingga total PDP hari ini sebanyak 36 orang, yang telah selesai pengawasan sebanyak 30 orang, dan masih dalam proses PDP sebanyak 6 orang. Untuk kasus positif sendiri, jumlah positif sampai dengan hari ini terkonfirmasi sebanyak 36 orang. Mohon maaf, 34 orang. Meninggal dunia sebanyak 2 orang, dan yang telah dinyatakan sembuh berjumlah 8 orang. Sedangkan pasien positif yang masih dalam perawatan yakni berjumlah 24 orang. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tetap menghimbau kepada warga Kota Kendari agar tetap meningkatkan kewaspadaan. Di saat ini sebaiknya di dalam bulan Ramadan ini kita di rumah saja, dan kami menghimbau menyampaikan kepada warga Kota Kendari menjelang Lebaran nanti atau di saat bulan puasa ini sebaiknya tidak pulang ke kampung atau tunda mudik. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada keluarga untuk saat ini, cukuplah dengan menghubungi keluarga yang ada di kampung dengan menelpon atau melakukan kontak dengan WhatsApp, video call, karena kalau kita pulang sebagai bentuk cinta, saya kira untuk sekarang ini mungkin keliru. Karena
jika seandainya kita pulang dan kita tidak menyadari bahwa kita pulang membawa bibit penularan penyakit virus kepada keluarga kita, maka sungguh celaka yang kita berikan kepada keluarga kita. Apalagi jika di kampung usia orang tua kita yang umur di atas 56 atau 60 tahun yang memiliki riwayat penyakit komorbid yang ada, maka sangat memudahkan untuk memberikan penularan kepada keluarga kita atau orang tua kita. Terlebih lagi jika ada ponakan, anak atau cucu kita yang ada di kampung yang usianya di bawah 5 tahun atau balita. Dengan demikian, maka sekali lagi ikuti himbauan yang disampaikan oleh pemerintah. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari. Kami kembalikan kepada Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Kota Kendari. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah informasi terkini tentang keadaan medis penanganan COVID-19 di Kota Kendari. Dengan jelas sudah dijelaskan tadi. Ya, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada penambahan positif. Yang ada justru penambahan PDP. Ya. PDP berarti pasien dalam keadaan demam batuk disertai dengan gangguan pernapasan dan itu harus dirawat. Sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. Sebelum saya mempersilakan teman-teman wartawan, saya ingin juga menyampaikan, mempertegas lagi bahwa penyelesaian COVID ini ada di pundak kita semua, masyarakat khususnya. Kalau kita mentaati perintah agama, perintah dalam Al-Quran disebut wati'ullah wati'ur rasul wal amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan taat kepada pemimpinmu. Sekarang pernah terjadi di zaman Rasulullah itu wabah. Rasulullah perintahkan kepada sahabatnya, janganlah tinggalkan kampung dan jangan ada yang masuk di kampung orang yang daerah yang kena wabah. Ya, kalau kita laksanakan ini artinya kita tidak pulang kampung nantinya, tetap kita di kota, yang di desa tidak ke kota. Ya, maka kita telah melaksanakan perintah Rasulullah. Nah, itu beramal, ya. Dan ini bisa menyelesaikan masalah kalau kita mentaati. Kemudian diikuti lagi dengan mentaati perintah pemimpin kita, ya. Pemerintah melalui Bapak Wali Kota berulang-ulang sampaikan, marilah kita sama-sama, ya, masyarakat sebagai garda terdepan dalam pencegahan penyakit ini. Tidak bisa akan selesai persoalan ini kalau kita tidak sama-sama mengambil peran masing-masing. Khususnya masyarakat mendengarkan himbauan pemerintah seperti sampaikan tadi berulang-ulang tiap hari. Tapi keadaan saya lihat setiap hari di luar, masya Allah, sama aja, tidak ada sepertinya. Ya, perlu saya sampaikan di Vietnam itu kenapa sukses. Di Vietnam itu sukses karena masyarakatnya taat. Di sana daerah sosialis, kalau dia melanggar langsung dia ada sanksinya. Kita ini berupa himbauan saja, himbauan sebagai orang beragama, maka sepantasnya kita mendengarkan himbauan, ya. Tidak seperti harus negara komunis yang harus ditembaki misalnya. Ya. Mungkin itu sekadar tambahan dari saya karena saya terus terang, ya, sampai kapan saja berpikir sampai kapan ini persoalan akan begini terus. Ya, dampaknya sudah sangat besar. Ya, untuk itu kepada wartawan saya persilakan apabila ingin ditanggapi atau dipertanyakan. Terima kasih. Biasanya kalau Ibu Nisrina muncul itu dia mau bertanya itu. Tidak ada? Tidak ada juga dari masyarakat yang bertanya? Ada tuh. Pak Engki, ya, silakan. Pak Engki. Ya, Pak. Cukup prihatin Pak dengan apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Saya juga baru saja pulang ini aktivitas.
melihat kerumunan orang di tempat beli apa namanya untuk persiapan buka puasa, Pak. Ada yang tidak pakai masker juga. Tentunya sampai kapan wabah corona ini bisa berakhir kalau masyarakat di sekitar kita sendiri tidak patuh. Jadi mungkin perlu ketegasan lagi, Pak, ya, untuk kalau himbauan sudah tidak bisa, ya jangan sampai mengorbankan masyarakat atau orang yang ada di sekitar kita. Karena di sini saya melihat berkerumun dan tentunya ada interaksi langsung yang tidak ada batas, Pak. Jadi mungkin itu saja, hanya sekedar masukan. Mudah-mudahan masyarakat Kota Kendari yang mendengar telekonferensi ini atau menonton telekonferensi ini agar sadar bahwa tidak akan berakhir kalau bukan dari diri kita sendiri wabah corona ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Hengki masukannya. Ternyata Pak Hengki juga sudah risau melihat keadaan. Yang lain mungkin ada lagi yang lain dari teman-teman wartawan yang ingin berikan masukan? Ya, silakan Ibu Nisrina. Iya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya sama dengan Pak Hengki, Pak. Saya juga sebenarnya cukup geram, Pak, melihat masyarakat yang tim gugus tugas ini luar biasa memberikan himbauan, tetapi masyarakat sepertinya menganggap hal ini sepele dan biasa-biasa saja, Pak. Di pasar, dimanapun itu banyak masih banyak ya pakai masker. Kalau saran saya, Pak, mungkin bisa dikomunikasikan dengan Pak Wali Kota bersama dengan tim gugus tugas, karena kalau hanya sekedar himbauan sepertinya tidak ada masyarakat yang tidak tidak melakukan. Kalau saya, Pak, mungkin bisa dikomunikasikan atau dikomunikasikan dengan Pak Wali, harus ada sanksi begitu, Pak. Saya kira itu saja mungkin masukannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Nisrina, Pak Hengki, insya Allah kami akan kembali menyampaikan kepada Bapak Wali Kota bagaimana masukan dan sarannya tadi, dan semoga warga Kota Kendari benar-benar mau mematuhi himbauan pemerintah. Dan kami juga mengharap kepada teman-teman wartawan untuk mari kita sama-sama mensosialisasikan, mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa pentingnya menggunakan masker, melakukan social atau physical distancing, meningkatkan imunitas tubuh sebagai bentuk untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Perlu kami sampaikan kepada warga Kota Kendari bahwa pasien yang dirawat di rumah sakit, baik di Rumah Sakit Bahtera Mas, Rumah Sakit Kota Kendari maupun di Rumah Sakit Bayangkara, pasien yang dinyatakan sembuh itu dirawat rata-rata 3 minggu. Jadi bayangkan kalau kita berada di dalam ruangan yang tidak ber-AC, bahkan dilarang untuk menggunakan kipas angin, itu panasnya seperti apa. Jadi maksud kami menyampaikan ini agar masyarakat bisa berpikir bahwa dirawat di rumah sakit itu sungguh sangat tidak menyenangkan. Apalagi jika kita sudah dirawat dalam keadaan sesak dengan menggunakan ventilator atau alat bantu pernapasan. Perlu kami pula sampaikan bahwa alat ventilator atau alat bantu pernapasan yang digunakan di ICU itu sangat terbatas. Dan jika seandainya 10 orang yang dirawat di rumah sakit, 3 rumah sakit yang berbeda dengan keluhan sesak, maka ya kita tinggal memilih-milih saja yang mana lebih penting untuk dibelikan ventilator. Dan mungkin yang usianya dipikir tidak terlalu produktif lagi, ya mungkin dikesampingkan untuk diberikan bantuan tentunya. Maksud kami menyampaikan ini bahwa mari kita benar-benar sadar dari dalam diri kita, dari hati nurani kita yang paling dalam, menyadari bahwa begitu pentingnya himbauan pemerintah. Dengan demikian maka penularan COVID-19 ini bisa dihentikan
atau bisa diputuskan tentunya. Terima kasih Mbak Nisrina dan Pak Hengki. Baik, ini ada pertanyaan dari warga Kota Kendari, dari aplikasi Koroy Kendari, bertanya bahwa untuk korban COVID-19 baik ODP, PDP atau positif, dan OTG, apa biaya pengobatan dan lain-lain ditanggung oleh pemerintah. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pasien yang sekarang dirawat di rumah sakit yang ada di Kota Kendari, khususnya rumah sakit rujukan COVID-19 itu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi, di sini kami sampaikan, kalau misalnya ada di antara warga yang merasa ada keluhan, batuk, demam, flu, apalagi disertai dengan sesak, itu sebaiknya menyampaikan kepada tim surveillance, atau jika ada sesak, itu langsung ke fasilitas kesehatan yang ada di Kota Kendari, bisa langsung ke rumah sakit, baik rumah sakit Kota Kendari, rumah sakit Bayangkara, ataupun rumah sakit Bahtera Mas. Di situ juga ada poli pelayanan COVID-19. Bisa menyampaikan keluhannya, dan jika dilakukan pemeriksaan, ternyata hasil pemeriksaan rapid apalagi swabnya positif, maka akan dirawat, dan jangan khawatir, biaya perawatannya akan ditanggung oleh pemerintah. Saya kira begitu dari aplikasi Karaoke. Makasih. Aplikasi Karaoke. Iya. Siapa itu? Ya, mungkin masih ada yang lain. Baik ya. Demikianlah. Nah, silakan. Dibaca Pak, dibaca. Oh ya. Sudah sama tadi nih. Baik. Yang lain ada? Betul. Ya. Cukup ya? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini kita bisa sampaikan kepada saudara kita yang tidak sempat mendengarkan pada sore hari ini, ya. Dan itu juga apresiasi kami kepada wartawan yang ingin yang senantiasa menginformasikan kepada seluruh masyarakat bagaimana sampai informasi ini ke seluruh masyarakat yang tidak sempat mendengarkannya sore hari ini. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.